Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Syifa Alianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit bakterial pada hewan, yaitu penyakit Septicemia epizootica yang biasa atau SE yang biasa dikenal sebagai penyakit ngorok pada hewan-hewan ternak. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana dengan nomor induk mahasiswa 220951087 dari kelas A. PowerPoint ini saya buat untuk memenuhi tugas case-based learning yang pertama mengenai penyakit bakterial hewan dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Latar belakang dari penyakit Septicemia epizootica atau SE atau penyakit ngorok adalah suatu penyakit bakterial yang terjadi secara septikemik. Umumnya penyakit Septicemia epizootica ini terjadi pada hewan-hewan ternak seperti pada sapi, babi, kuda, ayam, dan lain sebagainya. Penyakit ini juga menyebabkan kerugian yang besar karena dapat menyebabkan kematian hewan, penurunan berat badan sehingga nilai harga jualnya turun, dan juga kehilangan tenaga kerja di bagian peternakan. Penyakit Septicemia epizootica sudah menyebar di dunia hampir di seluruh negara tropis dan subtropis, terutama di Indonesia. Di Indonesia sudah tersebar luas seperti di daerah Aceh, di Lombok, di Nusa Tenggara Timur, dan juga di Bali. Selanjutnya di bagian pembahasan pertama ada etiologi. Septicemia epizootica disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida serotype 6B. Nah, bakteri Pasteurella multocida serotype 6B ini biasanya tersebar di wilayah-wilayah Asia. Bakteri ini berukuran relatif kecil dengan batang pendek atau Coccobacillus dan bipolar. Bakteri Pasteurella multocida bersifat gram-negatif, tidak membentuk spora, non-motil, dan berselubung atau berkapsul yang lama-kelamaan kapsulnya dapat hilang karena penyimpanan yang terlalu lama. Bakteri Pasteurella multocida ini dapat tumbuh di berbagai macam media kecuali pada media McConkey. Tetapi umumnya bakteri Pasteurella multocida ditanam pada media blood agar. Bakteri ini memiliki bau khas seperti sperma dan juga koloni yang bervariasi. Pada koloni yang baru diisolasi umumnya akan bersifat mukoid, lalu perlahan akan berubah menjadi smooth atau rough atau halus atau kasar. Selanjutnya di bagian pembahasan ada cara penularan dari penyakit Septicemia epizootica itu sendiri. Jadi penyakit ini dapat ditularkan dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari makanan atau dari minuman. Yang kedua dari inhalasi, bisa juga dari lintah penghisap darah, air liur, dan juga ekskresi hewan seperti urin dan feses. Selanjutnya di bagian pembahasan ada diagnosis klinis. Diagnosis klinis dari penyakit Septicemia epizootica terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk busung, yang kedua ada bentuk pektoral, dan yang ketiga ada bentuk intestinal. Kita bahas dari bentuk busung terlebih dahulu. Bentuk busung ini ditandai dengan busung yang terdapat pada bagian tubuh seperti di bagian kepala, di leher bagian ventral, di anus, dan di
tempat-tempat lainnya. Derajat kematian pada bentuk busung ini cukup tinggi, yakni mencapai 90% dan berlangsung sangat cepat, yaitu berkisaran 3-7 hari. Sebelum mati, terutama pada kerbau, akan terjadi gangguan pernafasan yang ditandai dengan sesak nafas, suara ngorok merintih, dan juga gigi yang gemetar. Selanjutnya ada bentuk pektoral. Bentuk pektoral sendiri ditandai dengan adanya bronkopneumonia dan dimulai dengan batuk kering yang dan juga nyeri. Kemudian terdapat eksudat di hidung, pernafasannya cepat dan juga basah. Proses ini berlangsung lebih lama dari bentuk busung, yaitu berkisaran 1-3 minggu. Penyakit ini bersifat kronis yang ditandai dengan hewan menjadi kurus, batuk, dan kerusakan pada organ pernafasan seperti paru-paru. Yang terakhir, dari diagnosis klinis ada bentuk intestinal. Bentuk intestinal ini ditandai dengan diare yang konsistensinya encer, disertai dengan bintik merah, mata yang berair dan sayu, selaput lendir mata hiperemik, dan tak jarang juga ditemukan hematuria dan epistaksis. Bentuk ini berjalan dengan sangat cepat, lebih cepat dari bentuk busung saat pertama tadi, yaitu berkisar 1-2 hari. Selanjutnya ada diagnosa banding dari penyakit septikemia epizutika. Apabila busung tidak terlihat jelas, septikemia epizutika ini dapat dikelirukan dengan penyakit antraks atau penyakit rinderpest. Pada SE tidak ditemukan pendarahan yang berwarna hitam seperti halnya pada antraks. Pada SE juga dapat dibedakan dari rinderpest karena SE tidak terdapat radang usus yang bersifat Crupus diphtheritis dan nekrose pada jaringan limfoidnya. Selanjutnya di bagian pembahasan ada patologi anatomi dari penyakit septikemia epizutika. Dari patologi anatomi ini dibagi menjadi 3 bentuk seperti pada diagnosis klinis tadi. Yang pertama ada bentuk busung, yang kedua ada bentuk pektoral, dan yang terakhir ada bentuk intestinal. Bentuk busung ini ditandai dengan edema yang berwarna bening atau putih kekuningan atau kemerahan pada bagian kepala, leher, dada, hingga perut. Tidak sering membengkak dengan warna coklat kemerahan atau kebiruan dan rongga perut yang dipenuhi cairan edema. Yang kedua, bentuk pektoral. Bentuk ini ditandai dengan kongesti pada pembuluh darah kapiler, peradangan pleura terutama di bagian bronkus, di atas atau di permukaan rongga dada, terdapat selaput fibrin, dan juga terdapat cairan busung di dalam rongga dada serta hidroperikat. Yang terakhir dari patologi anatomi yaitu bentuk intestinal. Bentuk ini ditandai dengan isi usus cair yang berwarna kelabu kekuningan atau kemerahan yang bercampur darah, isi rumen yang umumnya kering, radang pada saluran pencernaan, usus halus dan usus besar terutama di bagian kolon yang mengalami peradangan akut berdarah. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan dari septikemia epizutika. Bentuk pencegahan dari penyakit ini merupakan vaksinasi dan pengobatannya adalah antibiotika. Vaksinasi ini menggunakan vaksin oil adjuvan dengan dosis 3 ml yang diinjeksikan secara IM atau intramuskular. Vaksinasi ini dilakukan pada saat hewan tidak dalam kondisi sakit, tetapi pada hewan yang sakit akan diberikan antiserum dengan dosis pencegahan. Pada hewan besar, dosisnya sekitar 20-30 ml dan pada hewan kecil dosisnya sekitar 10-20 ml. Selanjutnya bentuk pengobatan yaitu antibiotika.
Antibiotika yang digunakan untuk mengatasi penyakit ini merupakan antibiotika streptomycin, teramisin, dan beberapa jenis antibiotika lainnya. Untuk dosis dari streptomycin itu sendiri merupakan 10 hingga 20 mg per kilogram berat badan per hari, dan teramisin merupakan 10 mg per kilogram berat badan per hari. Dari yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu Septicemia episodica (SE) atau penyakit ngorok adalah suatu penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida serotype 6b, yang umumnya penyakit SE ini terjadi pada hewan-hewan ternak. Penularan penyakit dapat melalui makanan, minuman, urin, dan juga feses. Diagnosis klinis dari penyakit ini terbagi menjadi 3, yaitu bentuk busung, bentuk pektoral, dan juga bentuk intestinal. Penyakit ngorok ini dapat ditekan dengan pemberian vaksin dan antibiotika yang tepat. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembuatan PowerPoint Septicemia episodica ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.